masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani dan akal sehat dibuat bingung. Terima kasih atas kepercayaan pemirsa atas raihan-raihan penghargaan Radar TV untuk kategori program talkshow televisi lokal terbaik dan presenter berita terfavorit pada ajang KPD Award 2016. Radar TV Lampung Total. Wa an aimani wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan akan menggoda kita dari arah depan, dari arah belakang, dari samping jika kanan, tidak samping ikut Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa Radar TV. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Halo Lampung. Pemirsa, Pilkada serentak 5 kabupaten kota di Provinsi Lampung tinggal menghitung hari lagi, tentunya tepatnya di Februari 2017 ini. Dan pemirsa, masing-masing pasangan calon kini sudah masuk ke dalam tahapan penyampaian visi dan misi untuk merebut simpati para pemilihnya. Lantas, bagaimana kinerja Panwas terhadap masa kampanye di 5 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan pilkada? Kita akan bahas sore hari ini pemirsa bersama Dr. Suaib, sosiolog politik dari Universitas Lampung. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, selamat sore Dr. Suaib. Sore Mbak. Oke, Dr. Suaib, kita langsung saja tidak sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru dulu ya. Sama-sama Mbak. Ini Mudah-mudahan tahun baru dulu ya. Iya. Sebagai semangat di tahun 2017 ya. Iya. Oke, Dr. Suaib, tahun baru tapi Provinsi Lampung mau menggelar hajat pesta demokrasi 5 kabupaten kota. Betul. Dan saat ini sudah pada tahapan kampanye ya. Iya, betul. Di dalam masa kampanye ini tentunya ada saja celah-celah pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Pasti. Bagaimana mata Panwas harus jeli dan teliti melihat pelanggaran-pelanggaran ini, Dr. Suaib? Iya. Oke, kalau kita bicara pilkada memang tinggal menghitung hari Mbak ya. Karena tanggal 15 Februari 2017 kita akan menyelenggarakan pilkada di tingkat lokal. Termasuk di Provinsi Benteng ada Provinsi Lampung ini ada 5 kabupaten yang akan bertarung di sana. Tentunya kalau kita bicara terkait dengan tugas Panwaslu itu memang berat-berat ringan ya. Berat-berat ya, ringan. Karena beratnya itu karena beliau punya tanggung jawab penuh yang harus independen. Ya tentunya itu dan itu dijamin oleh konstitusi. Kemudian ringannya kalau memang Panwas ini bekerja sama dengan berbagai stakeholder baik masyarakat maupun KPU ya secara struktur, kemudian calon dan juga para simpatisan dan tim sukses, ya saya kira akan ringan pekerjaannya. Karena ya memang sekarang ini yang paling penting adalah ketika ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, terutama dalam permainan pilkada ini, masyarakat harus melapor. Karena yang namanya Panwas itu kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya tentunya butuh perpanjangan tangan dari masyarakat itu sendiri, juga dari elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Karena kalau Panwas juga orang-orangnya tidak tidur siang dan malam, itu juga kan kasihan Panwas kayak gitu. Karena juga manusia yang diberikan kesempatan untuk mengawasi. Tetapi yang penting di sini adalah
bagaimana struktur ini dibangun secara baik dan lebih matang lagi ke bawah gitu, Mbak. Ya. Kalau menurut pengamatan kacamata Dr. Suaib, struktur yang sudah dibangun itu apakah memang sudah tepat pelaksanaannya? Ya, secara undang-undang, secara konstitusi itu sudah tepat ya, karena memang Panwaslu itu secara konstitusi dijamin untuk bagaimana menjadi mitra pemerintah dalam hal mengawasi pilkada ya. Mitra terhadap KPU di dalam sebagai bagian daripada penyelenggara yang akan mengamankan pilkada itu sendiri. Dan selama ini memang Panwas sudah berjalan dengan baik ya. Memang yang namanya pelanggaran juga di tataran Panwas itu ada, karena bisa saja terjadi ketidakindependensian. Jadi kalau misalnya seorang pengawas berpihak kepada satu calon, itu saja bisa terjadi ya, karena kedekatan kita di dalam masyarakat itu kan bisa saja terjadi, ya, bisa ada. Tetapi harus dia kembali kepada konstitusi, bahwa Panwas itu punya tanggung jawab dan punya kewenangan yang sangat terbatas di dalam berhubungan langsung dengan calon. Yang dilihat sekarang ini Panwas adalah tugasnya lebih cenderung melihat situasi dan kondisi di mana terjadi kerumunan misalnya. Kemudian ada sebuah interaksi yang dibangun antara calon dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Misalnya selama ini banyak isu yang terbangun dengan ASN ya, aparatur sipil negara, Mbak Fitri ya, yang dianggap bahwa ini bisa terjadi mobilisasi. Karena bagaimanapun juga dana yang digunakan oleh Panwas itu dari birokrasi. Iya, ya, jangan sampai ada intervensi intervensi misalnya terjadi kan gitu. Bisa aja terjadi, Mbak ya. Nah, makanya Panwas selama ini sudah diwanti-wanti, dan bahkan juga kepala daerah sudah mewanti-wanti kepada aparatur sipil negara supaya tidak terlibat di dalamnya gitu. Ya, kalau perlu memang kalau di internal birokrasi ada yang bermasalah, itu sebaiknya dilaporkan secepatnya kepada Panwas supaya ditindaklanjuti gitu, atau dilaporkan secara langsung kepada kepala daerah supaya ini ditindaklanjuti, bahwa ini ada permainan di dalam tataran birokrasi kita gitu. Oke. Panwas di sini berdasarkan amanat konstitusi, apakah bertindak berdasarkan laporan ataukah sudah dasar pengamatan mereka saja? Ya, sebenarnya dua hal ya. Bisa saja Panwas mendapatkan situasi di lapangan ya, karena makanya Panwas itu harus jeli melihat situasi dan kondisi. Ya, kalau misalnya ada kerumunan massa yang dilakukan oleh seorang calon yang di luar dari jadwal yang ditentukan oleh KPU. Kan ini kan kampanye ada jadwalnya, Mbak Fitri ya. Iya. Ada jadwal, ada lokasi, ada waktu. Jadi kalau di luar dari itu ya memang Panwas harus secara serta-merta turun untuk mengawasi itu gitu. Karena konstitusi melakukan itu. Nah, terkait apakah misalnya Panwas mengambil tindakan ya ketika ada laporan juga. Karena kalau nggak ada laporan, apa ditindaklanjuti kan gitu. Misalnya kalau ada masalah di lapangan, ya harus masyarakat tertentu yang melaporkan kepada Panwas. Cuma sekarang ini jadi persoalan adalah, kadang-kadang ada persoalan di masyarakat, ada pelanggaran ditemukan oleh warga, kemudian warga tersebut melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, berkewenangan, itu nggak ditindaklanjuti, sehingga masyarakat kita juga udahlah, Malas, buat apa ya, buat apa kita melaporkan, jangan sampai kita melaporkan malah tidak ditindaklanjuti, sia-sia. ya sia-sia dan terjadi konflik secara horizontal antara pelapor dengan tim sukses, bisa saja terjadi demikian gitu. Di Mbak. sini yang harus tegas apakah Bawaslu? Ya sebenarnya Panwas harus tegas, karena kalau misalnya tidak tegas, maka buat apa kita membuat pengawasan? Karena pengawasan inilah yang akan meluruskan berbagai persoalan-persoalan di masyarakat. Karena misalnya KPU kan cuma penyelenggara, ya coba secara eksekutif penyelenggara, tetapi harus ada pendampingan. Yang mendampingi KPU di dalam penyelenggaraan ini adalah Panwas. Jadi Panwas ini harus betul-betul tegas di dalamnya. Kalau nggak tegas, buat apa menjadi panitia pengawas? Nah, makanya Panwas ini harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, ya, melibatkan misalnya mahasiswa, melibatkan perguruan tinggi, melibatkan kelompok-kelompok yang dianggap pemerhati pilkada di tingkat daerah. Itu juga ada yang muncul sekarang ini gitu, untuk meluruskan pesta demokrasi kita ini. Karena terus terang ini Mbak Fitri, Lampung ini sebenarnya wilayah yang rentan terjadi konflik ya, karena kalau calon itu misalnya cuma dua yang bertarung, ini akan berat sekali. Apalagi misalnya di dalam pertarungan itu ada calon yang dari
incumbent misalnya di Incumbent. sana ya, itu saja bisa terjadi mobilisasi ASN gitu. Jadi ini memang Panwas harus turun betul-betul ke tinggal beberapa hari ini ya, kata Mbak Fitri tadi tinggal menghitung hari. Ini harus turun betul ke bawah. Karena jangan sampai di dalam detik-detik terakhir ini amunisi sudah habis, tenaga sudah habis, ya kan gitu, logika tidak jalan. Nah ini jadi harusnya memang Panwas sudah harus kalau perlu selama 24 jam itu tidak tidur, tanda petik ya, tidak tidur. Jadi ada orang-orang yang ada di samping mereka, samping beliau yang sebagai panitia pengawas yang dipasang di beberapa wilayah tertentu. Karena terus terang Panwas ini kan sudah sampai di tingkat kecamatan. Jadi harusnya di Panwas yang di tingkat kecamatan itu lebih turun lagi mencari kader-kader misalnya di tingkat kelurahan, di tingkat desa gitu ya, yang jauh lebih masif lagi dekat dengan masyarakat gitu. Jadi Panwasnya memang harus bergerak masif ya. Oke, Harus, kemudian Mbak. laporan yang langsung lompat ke Bawaslu, bagaimana Anda menilainya? Ya sebenarnya kalau lompat ya bisa-bisa saja ya, tidak jadi masalah. Siapa tahu karena di daerah tidak ditanggapi, kemudian dia membawa ke pusat, ke ranah pusat gitu. Biasanya tidak dilanjuti, apakah memang tidak memenuhi unsur Ya. pembuktian, ataukah memang Panwasnya yang sebenarnya takut untuk menindaknya? Ya sebenarnya kalau kita bicara pembuktian memang sekarang ini kalau kita lihat pada periode pilkada yang lalu ya, yang sampai ke Mahkamah Konstitusi, itu biasanya dibukti. Ya misalnya buktinya tidak autentik atau mungkin ada unsur politik di dalamnya, ada unsur mobilisasi karena cuma ada seorang calon yang tidak mungkin terlalu tipis barangkali dia punya kemenangan, tetapi dia ingin arahkan ya untuk sengketa. Ya saya kira itu buktinya agak kurang begitu kuat gitu. Nah tentunya bukti yang kuat ini ya unsur-unsur yang harus terpenuhi di dalamnya. Pelanggaran apa sih yang terjadi di sana? Kalau misalnya pelanggarannya tidak dianggap bahwa ini tidak menyalahi aturan dan tidak penggelembungan suara misalnya, atau cuma menggiring tertentu buktinya tidak ada. Misalnya ada yang melaporkan ada penggiringan ASN, ada penggiringan misalnya kelompok-kelompok tertentu di dalam untuk memilih misalnya, atau misalnya penyelundupan suara misalnya, kartu suara gitu. Tetapi bukti itu tidak ada gitu. Jadi ya itu juga kadang-kadang berat untuk diselesaikan. Jadi tentunya kalau kita berharap masyarakat yang langsung melaporkan karena tidak puas di tingkat daerah ingin ke atas, ya mungkin bukti yang harus lebih Otentik lah harus gitu lebih ya, kuat Mbak. lagi. Lebih kuat Ya, gitu, Mbak. pemirsa, kami juga mengundang Anda di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Tayangan ini juga dapat Anda saksikan di www.radartvnews.co.id live streaming. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Lampung masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Berawal dari setetes air yang murni, BW memastikan kualitas terbaik untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Perumahan Perdana Residen, perumahan subsidi kualitas bangunan komersil dengan desain minimalis yang nyaman, tersedia tipe 36. Terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi dengan dinding list keramik. Lokasi perumahan berada dekat dengan sekolahan, rumah sakit, pasar, bandara, dan pintu gerbang tol. Hanya tersedia 17 unit. Buruan, segera miliki rumah idaman Anda. Beralamat di Jalan Batu Puru, Tanjung Sari 3, Mapar, Lampung Selatan. Telepon 0821 7640 0060 atau di 0856 5888 6788. Persembahan untukmu yang terbaik dari CV Putra Banten. Bro, jadi serius nggak kita bikin perusahaan? Aku sih mau, tapi males banget sama birokrasinya. Belum mondar-mandir ngurus dokumen lah, lama antri lah, pungli lah, ke notaris lah. Ngurus perusahaan itu harus pesan nama dulu bro. Pesan nama aja harus berhari-hari. Ribet pasti. Emang lampu merah bisa ditunggu? Nih bro, nama perusahaan kita udah terdaftar resmi. Serius? Kurang dari 3 menit? Selamat datang di era baru revolusi pelayanan online Ditjen Ahu. Mau daftarkan nama perusahaan? Tinggal klik
dijenahu.kemenkumham.go.id. Pilih menu pesan nama perusahaan online. Ikuti petunjuk dan dalam hitungan menit nama perusahaan kamu sudah resmi terdaftar. Luar biasa, proses pemesanan nama perusahaan yang dulu berhari-hari sekarang bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit. Ini bukan sekedar reformasi birokrasi, tetapi revolusi birokrasi. Pastikan kacamata Anda di Optik Modern. Karena mutu dan kualitasnya kami jamin 100%. Kami hadir di Mall Bumi Kedaton, lantai 1. Kini telah hadir di kota Anda, Anaya Salon and Spa. Anaya Salon and Spa Wanita yang beralamat di Jalan Teguh Umar nomor 222 sebelah Optik Modern. Telepon 0721 5604 222. Tenaga kami sangat profesional dan standar terapis dari Bali. Dengan paket 175.000 yang meliputi body spa, foot bath, body steam, aromaterapi, body massage, body scrub, mask, bubble bath, mini totok wajah, dan hair cream bath. Fasilitas kami, ruang VIP dan smoking area. Kami juga menerima make up wisuda, relaxing spa, body bleaching, manicure, pedicure, whitening spa, dan masih banyak lagi. Segera kunjungi Anaya Salon and Spa khusus wanita. Berawal dari setetes air yang murni. BW dari mata air alami yang terlindung di pegunungan. Dikemas secara higienis, memastikan kualitas terbaik. BW memiliki komitmen menyediakan air mineral berkualitas untuk konsumsi sehari-hari. BW, Best Natural Spring Water. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog Halo Lampung. Kita lanjut lagi pembahasan kita sore hari ini pemirsa mengenai penanganan pelanggaran pilkada bersama Dr. Suaib, sosiolog politik dari Untirta Banten ya, dokter ya. Betul. Oke dokter, ini menjelang detik-detik hari pencoblosan. Biasanya kasus-kasus yang sering muncul yang suka menjadi sengketa itu adalah DPT. Bagaimana prediksi Anda? Ya, daftar pemilih tetap kita memang tetap mengacu kepada KPU ya. Dan saya lihat kita mengacu di pilkada yang lalu sebelumnya gitu. Tetapi memang DPT ini selalu menjadi ajang politisasi ya, karena kadang jumlahnya antara kecamatan A dengan statistik misalnya dengan di KPU itu ada perbedaan. Sehingga selalu dikatakan bahwa ketika selesai pertarungan yang selalu muncul itu adalah DPT kita bermasalah gitu. Nah, karena ini selalu bermasalah tetapi nggak pernah ada solusi ya, karena mungkin pada pilkada yang lalu, serentak yang lalu dibandingkan dengan 2017 sekarang ini bertambah lagi yang usia 17 tahun. Karena 17 tahun kan sudah punya KTP, itu sudah punya hak untuk memilih. Nah, pertambahan inilah barangkali yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih ya, daftar kependudukan atau daftar pemilih. Tetapi persoalannya kemudian adalah yang bertambah ini kan memang tidak terdaftar sebelumnya. Cuma memang kadang-kadang karena ini merupakan salah satu momentum yang sangat tepat untuk kita dipermainkan dan juga masyarakat tidak mengetahui berapa yang terpilih, ya berapa jumlahnya pemilih,
Yang penting dia sudah mendapatkan undangan, datanglah ke TPS gitu. Nah, memang sekarang kita himbau ini tentunya adalah orang-orang atau warga negara yang ada di daerah yang ikut pilkada kabupatennya yang sudah memiliki undangan itu harus berbondong-bondong ke TPS. Tidak boleh tidak, karena ini merupakan salah satu momentum untuk menentukan pemimpin di daerah. Karena kalau misalnya satu suara yang kita miliki, kita tidak sumbangkan di TPS, itu sama saja kita menggagalkan pilkada. Kalau kita bisa kasarnya, menggagalkan tanda petik bukan menggagalkan secara konstitusi Mbak Fitri ya, tetapi menggagalkan calon yang terbaik yang menurut versi masyarakat tersebut. Karena satu suara yang perbedaan saja itu sudah menang. Jadi alangkah bagusnya kalau misalnya masyarakat yang sudah memiliki kartu undangan itu datang ke TPS. Tapi kan bisa pakai KTP yang tidak punya undangan. Ya, itulah makanya keringanan kita sekarang. Kalau memang sudah punya KTP, itu sudah punya kesempatan untuk itu. Yang jadi persoalan adalah yang sudah punya kartu undangan tidak datang, ya, justru yang punya KTP tidak punya kartu undangan itu yang datang. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat kita terjadi. Nah, makanya kita menghimbau kepada warga masyarakat termasuk penyelenggara saat ini. Ya, termasuk juga kalau kita bicara siapapun perangkat di pilkada ini punya kesempatan untuk menyampaikan kepada masyarakat gitu. Dan saya juga terus terang di Provinsi Banten juga pemilihan gubernur. Ya, saya juga menghimbau kepada masyarakat itu supaya datang memilih. Nah, saya melihat di Lampung ini di 5 wilayah itu juga ada daerah yang terpencil misalnya, daerah perbatasan ini juga harus diwanti-wanti gitu. Diwanti-wanti supaya bagaimana masyarakat ini digalakkan untuk ikut di dalam pilkada itu, Mbak. Oke. Kehati-hatian Panwas yang harus dilakukan pada saat musim kampanye ini. Ya, ini betul. Berupa biasanya itu apa sengketa yang sering muncul di masa kampanye ini? Alat peraga kampanye mungkin? Iya, alat peraga. Jadi kalau bicara alat peraga itu kan iklan ya, misalnya baliho. Sekarang ini Mbak Fitri terus terang ini pemerintah sudah membangun politik kesantunan di tingkat daerah ya. Kenapa? Tanda gambar atau misalnya papan iklan itu sudah diatur oleh KPU. Sudah diberikan kesempatan untuk memasang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KPU. Jadi tidak serta-merta lagi kesemprotan zaman dulu. Pada pilkada yang lalu kan tidak diatur dengan baik ya, sehingga semua pohon itu, pohon apapun itu ada tanda gambar, ya kan gitu. Pohon tomat pun barangkali kalau misalnya kuat mungkin ada tanda gambar di sana. Ada tanda gambar ya. Tetapi sekarang ini KPU sudah memasang pada sudut-sudut tertentu. Ya kalau saya menyaksikan ya, mulai saya kemarin jalan-jalan ke Pesawaran, itu saya lihat tanda gambar yang dipasang itu tidak, ya walaupun ada yang tahun 2018 misalnya baru dia manggung, tapi udah dipasang balihonya itu. Tetapi nggak semberat seperti zaman dulu lah gitu. Nah jadi kita melihat sekarang ini sudut-sudut tertentu yang dipasang. Ya, sudut-sudut tertentu yang sudah dipasang, kemudian tidak mengganggu aktivitas jalan umum. Ya, kalau dulu kan sebelum ditertibkan oleh KPU, belum ditentukan oleh KPU di mana pemasangan tanda gambar, ya mau mengganggu atau tidak, sepanjang calon itu merasa memiliki dana, memiliki kesempatan, itu dia pasang gambarnya gitu. Ya, nah sekarang ini alhamdulillah kita sudah santun betul dalam pilkada ini gitu, Pak. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan partisipasi masyarakat itu sendiri? Masih banyak masyarakat yang cenderung apatis terhadap pesta demokrasi. Ya, kalau kita bicara apatis ya memang masih terjadi itu ya, karena mulai kita bicara pilkada itu sebelum serentak juga itu masyarakat kita tidak begitu antusias ya, apalagi dalam pilkada serentak ini yang sering dialog berulang-ulang gitu. Ada dua hal yang apa namanya yang membuat membuat kita masyarakat agak jenuh dalam pilkada ini. Yang pertama, calon yang terpilih itu tidak tepat janji. Kemudian yang kedua, calon yang dipilih itu tidak dianggap representatif masyarakat karena terjadi penggiringan. Ya, misalnya partai politik sekarang ini menggiring calon yang dianggap tidak memiliki kapasitas yang pas untuk membangun daerah. Sehingga dengan alasan dia punya
ya punya banyak uang, kekuatan. ya banyak kekuatan gitu. Nah sehingga inilah yang masyarakat melihat calon ini tidak merasa bahwa akan memberikan pencerahan, tidak memberikan kesejahteraan, maka otomatis masyarakat itu pun juga apatis dalam tanda penting ini ya. Apatis ini bukan berarti masyarakat kita tidak melek di dalam pilkada ya, tetapi apatis di sini saya melihat secara sosiologis adalah tidak terjalin hubungan yang baik antara kepala daerah yang terpilih, dengan masyarakat. Ya, misalnya gini, pada saat kampanye dia ingin mengatakan bahwa kesejahteraan akan dibangun dengan baik gitu. Ya, kesejahteraan akan dibangun dengan baik, infrastruktur akan diperbaiki, ekonomi akan dimaksimalkan gitu. Tetapi ternyata ketika terpilih itu cuma 2 tahun membangun. Ya, karena kepala daerah kita kan selama 5 tahun itu cuma 2 tahun yang membangun, Mbak. Tahun pertama itu calon ini lebih cenderung konsolidasi. Yang kedua, tahun kedua mendudukkan orang-orang yang berkeringat. Tahun ketiga baru membangun. Tahun keempat sibuk lagi menjadi calon. Tahun kelima sudah pertarungan. Jadi masyarakat semakin apatis dengan ini karena membangun cuma 1 tahun serius. Ya, ini survei ya? Iya. Ya, secara kualitatif kita lihat Mbak ya. Tahun keempat itu sudah rajin mereka kepala daerah ini turun ke lapangan bersaing dengan wakilnya. Maka di tahun ketiga itu sudah mulai pisah ranjang lah kalau kita bahasa ini ya. Pisah ranjang politik. Ya, wakil juga jalan sendiri-sendiri. Kepala daerahnya juga jalan sendiri-sendiri. Ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia, hampir ya. Hampir di seluruh Indonesia. Sehingga daerah tidak kondusif. Situasi di masyarakat kita tidak kondusif. Sehingga masyarakat mengatakan, buat apa sih kita memilih lagi kepala daerah? Kita tidak membutuhkan lagi pemimpin yang seperti ini, kan gitu. Nah inilah sebenarnya yang kita harus perhatikan, bahwa menggalakkan kembali, meningkatkan gairah masyarakat kita untuk memilih, ya cuman agak sulit saat ini. Ya, siapa yang bisa menggerakkan? Ya tentunya KPU. KPU datang ke masyarakat, sudah mau memilih di Februari nih. Persoalannya kemudian adalah KPU juga terbatas jumlahnya kan gitu. Nah inilah yang kita harus lihat, bahwa kedatangan masyarakat di TPS itu ya mungkin orang-orang ya sudah betul-betul punya calon. Bagi masyarakat yang tidak merasa bahwa akan memilih seorang calon yang favoritnya, ya kemungkinan besar tidak datang kalau kita tidak dorong. Ya ibaratnya ini walaupun dia mobil mogok, kalau didorong ya pasti jalan kan gitu. Mudah-mudahan ya itu bisa menyumbang. Suaranya itu sangat berarti sekali ya. Iya benar, sangat berarti Mbak. Karena satu suara di dalam pilkada kita yang satu suara satu orang itu sangat berharga sekali. Karena saking berharganya ini, maka kita dorong masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke TPS di tanggal 15 Februari ini. Karena itu merupakan momentum untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin gitu. Oke, kalau pada musim kampanye saat ini, penyampaian visi dan misi dari pasangan calon, janji-janji manis, apakah itu masih bisa menarik perhatian para pemilih? Ya saya kira tergantung gulanya ya, karena manisnya itu Mbak. Jadi kalau kita bicara di mana ada semut, di situ ada gula, itu kan dalam praktek politik juga ada sebenarnya ya. Bagaimana seorang kepala daerah pada saat dia terpilih, itu betul-betul datang kepada kerumunan masyarakat, menyampaikan apa sih kebutuhan Anda, masyarakat yang ada di sini yang saya pimpin, warga negara saya, warga masyarakat saya. Kalau misalnya Anda membutuhkan, saya ada sebagai kepala daerah. Jangan sampai sekarang ini kepala daerah kita secara kualitatif ya, secara kualitas kita lihat, ya memang ada yang berhasil, tapi dari sekian 100 ya mungkin berhasil 5 atau 6 orang lah yang dianggap bisa membawa wahana yang baik pada masyarakat gitu. Nah janji-janji kita jangan terlalu manis lah. Cukup ya. Kalau menurut saya sih kepala daerah yang sekarang ini lagi kampanye, ya cukup menjanjikan 2 aja lah. Satu itu bagaimana membawa daerah ini potensinya dibangun. Kalau seorang kepala daerah tidak mengerti potensi daerahnya, buat apa mencalonkan? Kan gitu. Yang kedua, ketika sudah mengetahui potensinya, potensi unggulan apa yang harus kita bangun? Tidak usah terlalu banyak pendidikan gratis, kesehatan. Itu kan sudah sesuai dengan konstitusi. Undang-undang. Iya, nggak usah dijanji masyarakat lagi bahwa pendidikan itu udah harus gratis. Nggak usah dikampanyekan lagi. Nah, kalau misalnya kepala daerah yang tidak menjalankan 20%,
pendidikan gratis itu ya berhenti aja jadi kepala daerah, tidak usah dijanji-janji masyarakatnya. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana menggali potensi daerah yang harus digalakkan gitu. Ya baik. Ya itu. Bahwasanya pendidikan gratis, kesehatan Ya, gratis itu memang sudah udah amanat konstitusi. undang-undang. Ya baik. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Lampung masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Berawal dari setetes air yang murni, BW memastikan kualitas terbaik untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Black itu menggoda. Black itu keren. Black itu kaya rasa. Black itu nikmat. Black itu Fiesta Black Tea. Dari daun teh terbaik dengan proses oksidasi optimal, hasilkan teh hitam yang kaya rasa. Pekat dan nikmat. Fiesta Black Tea, enaknya pasti. Perumahan Perdana Residen, perumahan subsidi kualitas bangunan komersil. Dengan desain minimalis yang nyaman tersedia tipe 36. Terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi dengan dinding list keramik. Lokasi perumahan berada dekat dengan sekolahan, rumah sakit, pasar, bandara, dan pintu gerbang tol. Hanya tersedia 17 unit. Buruan, segera miliki rumah idaman Anda. Beralamat di Jalan Batu Puru, Tanjung Sari 3, Mapar, Lampung Selatan. Telepon 0821 7640 0060 atau di 0856 5888 6788. Persembahan untukmu yang terbaik dari CV Putra Banten. Pastikan kacamata Anda di Optik Modern. Karena mutu dan kualitasnya kami jamin 100%. Kami hadir di Mall Bumi Kedaton, lantai 1. Kini telah hadir di kota Anda, Anaya Salon and Spa. Anaya Salon and Spa Wanita yang beralamat di Jalan Tugu Umar nomor 222 sebelah Optik Modern. Telepon 0721 5604 222. Tenaga kami sangat profesional dan standar terapis dari Bali. Dengan paket 175.000 yang meliputi body spa, foot bath, body steam, aromaterapi, body massage, body scrub, mask, bubble bath, mini totok wajah, dan hair cream bath. Fasilitas kami, ruang VIP dan smoking area. Kami juga menerima make up wisuda, relaxing spa, body bleaching, manicure, pedicure, whitening spa, dan masih banyak lagi. Segera kunjungi Anaya Salon and Spa khusus wanita. Gini-gini enaknya kopi nih nggak? Boleh, tapi kopi Lampung ya, Yai? Sip. Jadi gimana? Serius nggak kita bikin perusahaan? Aku sih mau, tapi males banget sama birokrasinya. Belum bolak-balik ngurus dokumen lah, lama ngantri lah, pungli lah.
akte notaris lah. Bikin perusahaan itu harus pesen nama dulu. Ngurus pesen nama aja bisa berhari-hari. Ribet pasti. Emangnya kayak bikin kopi Lampung bisa paling lama cuma 3 menit. Nih Ngah, nama perusahaan kita sudah resmi terdaftar. Serius Yai? Kurang dari 3 menit? Mau daftarkan nama perusahaan, tinggal klik Dirjen.AU kemenkumham.go.id. Pilih menu pesan nama perusahaan online. Ikuti petunjuk dan dalam hitungan menit nama perusahaan Anda sudah resmi terdaftar. Selain itu, proses pemesanan nama perusahaan yang dulu berhari-hari sekarang bisa dilakukan dalam beberapa menit. Ini bukan sekedar reformasi birokrasi, tapi revolusi birokrasi. Berawal dari setetes air yang murni. BW dari mata air alami yang terlindung di pegunungan. Dikemas secara higienis memastikan kualitas terbaik. BW memiliki komitmen menyediakan air mineral berkualitas untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami. Kita lanjut lagi, Bang Soeb, bahasan kita sore hari. Bang Soeb, menurut Anda, prediksi Anda yang paling berpotensi terjadi sengketa pilkada di mana? Daerah mana dari 5 kabupaten kota ini? Sengketa itu sebenarnya terjadi dari 5 kabupaten itu adalah calon yang berdua ya. Yang berdua, maksudnya 2 calon di wilayah di satu daerah itu. Ya, satu daerah itu, karena memang potensi ini sangat kuat ya, karena cuma hitam putih. Karena hitam putih ini, maka ketika ada satu calon yang menang, maka dia akan menggugat. Ya, bisa terjadi gugatan kalau memang tidak puas. Dan hampir semua pilkada itu ada yang tidak puas. Kalau misalnya calonnya tidak puas, maka biasanya tim sukses yang tidak puas. Apalagi kalau orang-orang sudah dijanji menjadi A atau B. Ya kan gitu. Atau dia sudah melakukan investasi pada sebelum pilkada, itu dia sudah ini. Maka otomatis dia akan melakukan itu, ya. Otomatis itu. Tetapi 2 calon, ya, kita lihat, ya saya cuma memprediksi di 2 calon itu. Yang 2 calon kepala daerah yang bertarung di sana gitu. Kandidat potensial menurut Anda yang bisa merebut simpati masyarakat? Kandidat yang potensi itu ya tentunya adalah kandidat yang tidak terlalu banyak janji-janji manis gitu ya. Lebih bagus melakukan janji-janji kepada masyarakat melalui pendekatan yang normatif saja. Jangan terlalu hal-hal yang di luar dari kemampuannya. Misalnya begini, saya pernah mengamati seorang calon itu mengatakan bahwa saya akan membangun daerah ini selama 5 tahun. Kita tanya, Bapak mau bangun apa? Ya membangun daerah. Ini kan tidak jelas parameternya gitu. Ya memang harus membangun, tetapi yang dibangun itu apa dulu? Apakah misalnya, kalau kita lihat di Lampung ini misalnya sektor pariwisata, ini sangat penting juga diisukan kepada masyarakat gitu. Nah, sektor pariwisata yang dibangun tentunya bicara infrastruktur pariwisatanya. Jadi kalau misalnya calon itu mampu membaca potensi daerahnya, makanya saya selalu dari tadi mengatakan Mbak Fitria bahwa calon itu harus mengetahui dulu potensi daerahnya. Baru bisa dia membangun. Kalau misalnya dia tidak mampu membaca potensi daerahnya, apa mau dibangun? Gitu. Maka pasti masuk ke dalam di sana cuma melanjutkan saja program yang sebelumnya, tapi tidak ada inovasi. Copy paste aja. Ya copy paste aja. Karena copy paste itu maka biasanya ya orang mengatakan itu kan cuma pembangunan yang dulu yang dilanjutkan. Apa sih yang terbaru gitu? Contohnya misalnya gini. Kalau kepala daerah sebelumnya membangun kantor, ya. Kemudian seorang kepala daerah selanjutnya cuma mengganti cat, itu bukan membangun namanya. Kayak gitu. Sama ketika misalnya infrastruktur jalan yang dibangun, yang dulunya diaspal, tapi tiba-tiba nanti pada periode berikutnya terpilih rusak, kemudian nggak dibangun, ya sudah, itu tidak ada apa-apanya gitu. Makanya seorang kepala daerah yang dicintai oleh rakyatnya adalah kepala daerah yang mengetahui apa sih potensinya. Karena masyarakat kita kan misalnya di sektor pertanian, kan di 5 wilayah pilkada kita sekarang ini rata-rata di sektor pertanian. Makanya kalau misalnya di sektor pertanian, ingat,
bahwa pertanian yang dibangun itu jangan sampai perkebunan saja yang ada di sana gitu. Tapi petaninya nggak dikuatkan di sana. Nah, gini. Jadi kalau misalnya petaninya kuat di sana, maka butuh misalnya kepala daerah bagaimana sih memikirkan irigasi, kan gitu. Bagaimana sih seorang kepala daerah memikirkan pupuk misalnya yang bersubsidi. Ya itu yang ini. Tidak usah dijanjikan bahwa ketika saya terpilih kepala daerah saya akan gratiskan semua pendidikan. Sedangkan masyarakatnya udah sekolah semua. Jadi sudah tidak tren lagi iya, ya, nggak tren lah. Saya kira iya ketinggalan zaman lah gitu. Udah jauh sekali lah itu yang namanya kampanye yang sifatnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, udah jauh lah. Sekarang ini yang paling penting kepala daerah kita yang dicintai oleh rakyatnya adalah ketika ada persoalan-persoalan yang sifatnya kesejahteraan terkait pendapatan ya. Dia menganalisis bahwa pendapatan rata-rata masyarakat kita rendah. Tiba-tiba dia kepala daerah itu terpilih, kemudian dia membangun sebuah infrastruktur yang kuat sehingga masyarakat kita bisa bekerja, ya, kemudian bisa tenaga kerja kita semakin bertambah di sana. Masyarakat kita semakin kreatif dengan adanya potensi yang dibangun oleh kepala daerah, itu jauh lebih bagus gitu. Itu jauh lebih cenderung dibangun di sana. Oke, baik, Bang. Ini kita ada di segmen terakhir. Apa pesan Anda untuk pemilih? Ya, saya kira pemilih ini kan adalah alat penentu di dalam pertarungan pilkada pada tanggal 15 Februari 2017 dalam pilkada serentak ini. Karena masyarakat sebagai penentu haruslah berbondong-bondong ke sana. Karena penentu di dalam lini pertarungan ini bukan tim sukses, bukan calon, tapi rakyat. Nah, rakyat ini yang bisa datang ke TPS, ya tentunya juga memang didukung oleh infrastruktur yang lain. Ya jangan cuma kita menyerahkan kepada pemerintah, ya karena pemerintah juga terbatas. Karena pemerintah juga sekarang ini ketika mengajak masyarakat yang sifatnya cuma baik, datang semua memilih ya, tiba-tiba dianggap penggiringan. Nah ini juga berbahaya bagi negeri sipil. Makanya bagi aparatur negara kita sekarang ini, sipil negara kita harus berhati-hati betul ketika mengajak masyarakat di dalam ke TPS. Jangan sampai dianggap itu penggiringan massa gitu. Nah tentunya ada dua hal yang perlu kita bangun. Yang pertama, selalu mengingatkan masyarakat bahwa pilkada dilaksanakan pada tanggal 15 Februari. Jangan itu Mbak, kadang-kadang juga undangan perkawinan aja di rumah tuh kadang-kadang orang lupa kan gitu ya, tanggal berapa ya. Okay. Apalagi ini bukan pilkada ini ya, kesempatannya sangat singkat dan sangat terbatas waktunya. Karena kalau undangan pernikahan masih bisa datang besok kan gitu. Tapi pilkada besok mau datang mau coblos nggak bisa. Maka harus betul-betul masyarakat diarahkan supaya ikut memilih, diberikan semangat, diberikan terus informasi. Ya saya kira juga membaca koran lokal juga sudah mulai digalakkan tentang pilkada dihangatkan gitu. Artinya masyarakat yang membaca koran itu melek pilkada gitu. Ya kita berharap ya. Tentunya yang kedua, bagi infrastruktur penyelenggara selalulah turun ke lapangan dengan semangat tentunya, dengan keterbatasan baik tenaga, dana, ya tentunya itu selalu penghalang, tetapi para penyelenggara kita harus semangat karena pilkada sukses ya tentunya merupakan bagian daripada kesuksesan masyarakat, kesuksesan penyelenggara itu sendiri Mbak. Oke, baik Dr. Soeb, terima kasih sudah hadir di sini mau berbagi ya. Ya baik pemirsa, kami juga mengingatkan bagi Anda di 5 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada untuk datang ke TPS pada tanggal 15 Februari mendatang dan pilihlah pasangan yang sesuai dengan hati nurani Anda dan mudah-mudahan para pasangan tidak hanya mengobrol janji saja ya Bang ya. Mudah-mudahan memiliki visi misi yang jelas sehingga bisa memajukan daerah di masing-masing daerahnya di pemilihan pilkadanya. Ya baik, terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.